Allah Al-Musawwir, seindah kreasinya. Jadi kita melanjutkan kajian dari Asmaul Husna series ya, yang udah sekian lama masih terus berjalan, masih belum tuntas kita mempelajari, mengenal Allah lebih dekat ya dengan nama-namanya. Baik, sebelum memulai seperti biasa, mohon ditertibkan mikrofonnya ketika Ustadz menyampaikan kajian, dan tentunya ketika Ustadz minta respon untuk interaktif silakan dibukakan kembali. Di akhir sesi kita akan lakukan sesi diskusi baik lewat langsung ataupun lewat media chat. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan sesuai dengan tema ya. Kalaupun memang ada waktu di luar tema pun dipersilakan. Dipersilakan Ustadz untuk memulai kajian. Baik, hatur nuhun Pak Dokter. Mohon izin sebelumnya Pak Dokter, hari Ya, ini tadinya mau membahas tentang Al-Musawwir, ya. tetapi satu lagi saya tuh belum ini ya rampung bahas tentang Al-Ghafur, Al-Ghafar dan Oh Al-Ghafir. iya, Ustadz betul Ustadz. Saya salah ngirim tema ya. Oh iya iya ya, baik Ustadz, mangga Jadi hari dipersilakan ini Ustadz. tema kita adalah alamatul magfirah, tanda orang mendapatkan magfirah ya, tanda orang Ya, mendapatkan ampunan. Baik, baik Ustadz. Mangga Ustadz, silakan. baik. Sudah kelihatan Pak Dokter ya, insya Allah. Ya, sudah selesai. Udah kelihatan Ustadz. Udah Ustaz. Baik, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum wa uhayyikunna bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyat thayyibah mubarakah, wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus jazakumullah khair kepada Pak Dr. Wedi yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini, sekaligus beliau adalah founder dan ketua dari sahabat surga. Mudah-mudahan terus Allah berikan keistiqomahan untuk terus mengawal, mendampingi kebersamaan sahabat surga ini untuk terus meretas jalan menemukan surga bersama-sama insya Allah. Jazakallah Bu Tuti yang telah memulai di pertemuan sahabat surga sore hari ini dengan membaca Al-Quran beberapa ayat. Mudah-mudahan menjadi pemberkah di pertemuan sahabat surga. Amin ya Allah. Baik Ibu dan Bapak, sahabat surga yang Allah rahmati dan Allah berkahi, mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini untuk kembali silaturahim, menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah, dan tersempurna dari amal soleh yang terus kita bangun bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang kita penuhkan dengan segenap dan selaksa ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan menjadi sebuah rencana indah kita untuk membangun kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Baik. Mungkin saya memberi tema ke Pak Dokter hari ini ingin membahas tentang Allah Al-Musawwir ya. Allah yang maha pembentuk, Allah yang maha indah kreasinya, yang maha indah ciptaannya tanpa celah. Tapi ada yang mengganjal Pak Dokter, satu lagi mungkin bahasan yang belum tersampaikan di sore hari ini melengkapi 3 pertemuan sebelumnya tentang Al-Ghafur, Al-Ghafir, dan Al-Ghafar. Jadi di pertemuan pertama kita membahas dan membedah tentang penjelasan para salafus saleh terkait dengan siapa Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Al-Ghafar. Di pertemuan kedua kita membahas tentang beberapa ayat yang sangat penting ya untuk kita pahami terkait dengan 3 nama itu. Dan di pertemuan terakhir Pak Dokter kemarin kita membahas tentang Sayyidul Istighfar ya, salah satu contoh doa istighfar yang Nabi ajarkan kepada kita semua.
yang kalau kita membacanya di pagi hari kemudian meninggal sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan dilayakkan oleh Allah menjadi ahli surga. Pun ketika dia membacanya di malam hari kemudian meninggal sebelum pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pun akan menjadi hamba Allah yang layak untuk mendapatkan surga. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan hari ini mungkin melengkapi dari serial itu, Pak Dokter mohon izin juga untuk mengakhiri pertemuan di 2024, Pak Dokter ya, karena mohon izin Sabtu besok saya sudah kembali ke kampung halaman, kampung halaman ke Tanah Suci. Iya. Ustaz izin ada UI juga Ustaz. Oh, Masya Allah, Barakallah. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Lanjut, Ustaz. Aduh, Ya. Masya Allah. Gimana kabarnya, Gurunda? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan sedang satu dalam kesehatan, kebaikan, Amin. keberkahan ini. Amin. Ya, berbagi tugas. Ustaz ke Tanah Suci, saya ke Jepang aja. Aduh, Masya Allah. Tapi nanti kita 8 Februari bareng, insya Allah, Gurunda. Salah. Mudah-mudahan sehat Ya. senantiasa. Ya. Ini sebelum kita lanjut, mungkin ada yang sampaikan untuk kita semua, Gurunda. Lanjut, Ustaz. Saya bikin persiapan sambil bikin presentasi. Mau Masya bicara Allah, bunuh Masya diri. Allah. Arah Masya kiri. Allah. Mudah-mudahan Rabbuna Syahil. Allah Ya. mudahkan dan berikan keberkahan. Amin. Saya mohon izin Ustaz untuk dilanjut. Lanjut, Ustaz. Saya Taib double. Ya. Jazakallah khair. Bapak Ibu, alhamdulillah ini sangat spesial pertemuan sore hari ini dibersamai guru kita tercinta Ustadz Wijayanto. Ini saya hanya setoran hafalan saja ke beliau ya. Terkait dengan materi yang akan kita sampaikan di sore hari ini. Jadi Pak Dokter mungkin di akhir tahun saya mohon izin dulu ya, karena ke Tanah Suci mungkin sampai awal tahun, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di setahun ke depan ya, tahun mendatang di 2025. Iya. Makanya ketika ingin membahas materi baru, karena nanti 2 pertemuan juga sama, jadi enaknya nanti aja di awal tahun gitu ya. Hari ini kita melengkapi 3 pertemuan kemarin terkait dengan Al-Ghafur, Al-Ghafar, dan Al-Ghafir. Hari ini Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah alamatul maghfirah, tanda orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi bahasan? Karena juga banyak yang bertanya, Pak Dokter, bertanya-tanya, Allah tuh mengampuni saya tidak ya gitu. Apakah istighfar saya itu diterima atau tidak? Apakah tobat saya itu diterima atau tidak? Pertanyaan ini senantiasa hadir ya di benak kita terkait dengan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan kita, bagaimana cara Allah menerima taubat kita ya. Makanya hari ini kita akan bedah tentang alamatul maghfirah, tanda seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana kemarin kita bahas di pertemuan kedua di surat Asy-Syu'ara ayat 78 dan 82. Di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan di dalam Al-Quran, Allah lah yang memberikan makan, memberikan minum, memberikan kesembuhan, mematikan, menghidupkan, dan Allah yang aku ingin mengampuni dosa-dosaku. Ini adalah kalimat Nabi Ibrahim yang terlukis indah di surah Asy-Syu'ara ayat 78 dan 82. Kemarin sudah kita singgung. Kenapa bab ampunan itu dipakai dengan bab minuman, bab makanan, dan bab kesembuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah lah yang memberikan aku makan, memberikan aku minum, ketika aku sakit menyembuhkan, dan yang amat kuinginkan mengampuni kesalahan-kesalahanku. Kan begitu. Kenapa bab ampunan ini dipakai dengan bab minuman, makanan, dan kesembuhan? Kata para tafsir, kebutuhan kita terhadap ampunan Allah harus seperti kebutuhan kita untuk mendapatkan makanan ketika lapar, mendapatkan minuman ketika haus, dan mendapatkan kesembuhan ketika sakit. Seperti itulah kebutuhan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di antara kita yang tidak berkhilaf kepada Allah. Karena khawatir ada di antara kita yang ketika beristighfar kepada Allah sama sekali tidak ada kebutuhan itu semua. Seakan-akan ketika Allah mengampuni, ya alhamdulillah, ketika itu pun tidak apa-apa gitu. Padahal kebutuhan di perasaan kita
untuk mendapatkan ampunan Allah harus seperti kebutuhan kita mendapatkan makanan ketika dilanda kelaparan yang sangat parah. Harus seperti kebutuhan mendapatkan minuman ketika kita dilanda kehausan yang sangat begitu memberikan kehausan. Harus seperti kebutuhan kita mendapatkan kesembuhan ketika Allah memberikan ujian kita sakit yang bertahun-tahun dan sakit keras seperti itulah kebutuhan kita terhadap ampunan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita tidak mendapatkan ampunan Pak Dokter, seakan-akan kita tidak menemukan makanan ketika lapar. Seakan-akan kita tidak menemukan minuman ketika haus dan kesembuhan ketika sedang dilanda sakit ya yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul ini harus sudah menjadi kebutuhan harian. Saya tanya kepada Ibu Bapak, makan, minum dan kesembuhan bagi kita ini kebutuhan primer, tersier atau sekunder itu? Ini kebutuhan apa, Pak? Makan, minum dan kesehatan. Primer. Ini mungkin kebutuhan yang mendesak itu apa? Kebutuhan primer kan? Kebutuhan primer yang mendesak Ibu Bapak sekalian. Kita tidak akan mungkin hidup ketika tidak mendapatkan makanan, minuman, dan kesembuhan. Maka ingin mendapatkan ampunan dari Allah pun harus punya perasaan itu. Sangat butuh mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah luput dari segala kesalahan, kealfaan, dan kehilafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian. Saya tanya, makan, minum, dan kesembuhan itu kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat? Dunia. Kebutuhan dunia. Pertanyaan kedua, kalau ampunan kebutuhan apa? Akhirat. Tidak hanya akhirat durasi, kebutuhan dunia dan akhirat. Makanya kebutuhan kita terhadap ampunan harus melebihi kebutuhan kita untuk mendapatkan makan ketika lapar, mendapatkan minum ketika haus. Kenapa? Makan, minum, dan kesembuhan itu hanya kebutuhan duniawi saja. Tapi untuk mendapatkan ampunan Allah betul-betul kebutuhan dunia dan akhirat. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Apa kata Qardawi? Fa'lam annal maghfirah sababus sa'adah fid darwaini. Ketahuilah, sesungguhnya ampunan itu adalah penyebab kita bahagia di darwaini, di dua tempat. Maksudnya dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya kebutuhan akhirat terhadap ampunan, tetapi di dunia pun kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Pak Dokter. Dan ini katakan oleh Syekh Qardawi, fa'lam annal maghfirah sababus sa'adah fid darwaini. Ketahuilah bahwa ampunan itu adalah sebab kita bisa menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu. Ya. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian. Apa kebutuhan ampunan terhadap kehidupan dunia kita? Bapak Ibu silakan cek surat Hud ayat 3 ini. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah agar niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus di kehidupan dunia. Segala kebaikan-kebaikan dunia Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa terus memintakan ampunan kepadanya, Pak Dokter. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdosa tidak mendapatkan ampunan oleh Allah di dunia akan banyak kesulitan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berbuat kesalahan, kehilafan, dan kealfaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ma'isyatan dongka, kehidupan yang penuh dengan segala kesulitan. Kan begitu Pak Dokter ya? Dan Allah sampaikan di sini, barang siapa yang meminta ampun kepadanya, Allah berikan kehidupan di dunia yang penuh dengan kenikmatan. Artinya kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia, ya, kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi Sulaiman kan? Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli mulk, Rabbi gfirli wa habli mulkan. Ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan. Ini sering kita ulang-ulang Pak Dokter ya. Kenapa ketika Nabi Sulaiman meminta kerajaan, didahului dulu dengan minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada yang lain setelah aku.
Kenapa Nabi Sulaiman ketika meminta kerajaan didahului dulu dengan minta ampun? Karena Nabi Sulaiman paham, ad-doa mahjubun bil ma'asi. Doa-doa kita terhalang oleh kemaksiatan-kemaksiatan kita. Makanya di kajian sebelumnya tentang Al-Mujib, Bapak Ibu masih ingat kan? Di antara 6 penyebab Allah akan menolak doa kita adalah satu, kita banyak bermaksiat kepada Allah. Dan yang kedua, kita memakan harta yang haram. Dan yang ketiga, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini penyebab mutlak doa kita tidak akan dijabah oleh Allah. Ya kan? Satu adalah bermaksiat kepada Allah. Dalam kata Nabi, ithmun itu berdosa. Yang kedua adalah aklu mal haram, memakan harta yang haram. Makanya kata Nabi, mal basahu haramun, masyrabahu haramun, wa ghudhiya bi haramun. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu dzalik. Mana mungkin Allah mengabulkan doa-doanya. Dan yang ketiga, tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban. Semua 3 hal ini adalah penyebab doa kita tidak akan dikabul oleh Allah. Ya. Makanya sebelum berdoa Nabi Sulaiman beristighfar dulu Pak Dokter ya. Kenapa? Li'annal istighfar mafatihul maghalik. Karena istighfar itu akan membuka apa yang terhalang tadi. Makanya pertanyaannya, apakah hidup dunia kita akan baik-baik saja ketika kita banyak dosa? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita sangat membutuhkan ampunan Allah untuk kebaikan-kebaikan dunia kita. Karena kalau kita banyak dosa, tidak mendapatkan ampunan, doa-doa kita tidak akan dijabah oleh Allah. Betul kan? Dan di ayat tadi, Toha 124, ma'isyatan dongka, hidup kita akan penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan-persoalan yang tidak berkesudahan. Ketika kita tidak mendapatkan ampunan di dunia, ya seperti itu Pak Dokter kondisinya ya, penuh dengan kesulitan, doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta ampunlah agar Allah memberikan kebaikan di dunia kita. Dan apakah benar ampunan itu adalah kebutuhan akhirat kita? Bapak Ibu lihat di Al-Imran 133 ini. Jadi satu, istighfar itu kebutuhan dunia kita. Karena Allah akan memberikan banyak kebaikan di kehidupan kita kalau kita terus beristighfar meminta ampun kepadanya, mendapatkan ampunan, iya kan? Dan kita lihat di surah Al-Imran 133 ini Bapak Ibu, masa depan akhirat kita sangat ditentukan oleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di surah ini. Ketika Allah berbicara masalah ampunan, langsung berbicara masalah surga, dipaket dalam satu ayat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah minta maaf kepada Allah atau bersegeralah untuk mencari ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Kenapa ampunan dan surga dipaket dalam satu ayat? Kata Imam Al-Ghazali, karena satu-satunya penghalang antara kita dan surga itu adalah dosa. Ketika Allah memberikan ampunan, memberikan maghfirah, ada nggak penghalang antara kita dan surga? Selama Pak Ibu. Kenapa dalam ayat ini ampunan dan surga dipaket dalam satu ayat? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, karena satu-satunya penghalang kita dari surga itu bernama dosa. Satu-satunya loh yang menghalangi kita dari surga itu dosa. Maka tidak ada yang paling dibenci oleh hati orang beriman kecuali ketika dia berdosa. Dan tidak ada yang paling menyedihkan hati orang beriman ketika dia begitu banyak tumpukan dosa di kehidupannya. Coba Ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, Bu Tuti, ada nggak penghalang antara kita dan surga? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Makanya ampunan ini, Bapak Ibu, kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita. Ya. Makan, minum, kesembuhan hanya kebutuhan dunia. Tetapi betapa kita betul-betul membutuhkan banget gitu ya. Apalagi ampunan. Karena kebutuhannya bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk akhirat kita.
Maka ketika Bapak Ibu melafadzkan kalimat-kalimat istighfar di lisan kita, hati kita dipenuhi dengan kebutuhan agar Allah memaafkan dosa-dosa kita. Makanya kita lihat di sini Pak Dokter, apa kalimat Nabi Ibrahim? Walladzi at'amu ayyagfiroli khotiati. Apa kata Nabi Ibrahim? Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku. Masya Allah. Itu kalimat Ibrahim. Dan Allah yang amat kuinginkan untuk mengampuni dosa-dosaku. Berarti di sini ada kalimat kebutuhan tidak? Yang amat kuinginkan. Ini menunjukkan kalimat bahwa Nabi Ibrahim mengajari kita ini sangat membutuhkan ampunan. Karena ini kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Seperti kebutuhan makan, minum, dan kesembuhan. Karena saya ulang-ulang Pak Dokter, ya khawatir ketika kita mengucapkan 88 istighfar, tetapi di hati tidak ada kebutuhan sama sekali. Bahkan kadang kalimat istighfar kita pakai untuk memarahi orang. Astagfirullah, ini nggak baikkan saha. Astagfirullah, ini yang ngacak-ngacak, motorin rumah sih untuk melampiaskan kemarahan kita, Maya, bukan untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang ibu dan bapak memahami ayat ini, setiap 88 istighfar yang terucap di lisannya akan meneteskan air mata. Kenapa? Seakan-akan ketika dia tidak mendapatkan ampunan, sama seperti tidak menemukan makanan ketika lapar, tidak menemukan air ketika haus, dan tidak menemukan kesembuhan ketika sakit. Nah ini Bapak Ibu ya. Makanya coba Bapak Ibu rasakan gitu ya. Seakan-akan kalau kita tidak mendapatkan ampunan, mau apa hidup kita ini? Karena kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita sangat ditentukan oleh seberapa indah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betul ya? Apa kata Imam Al-Qurtubi, kan kemarin dibahas Pak Dokter ya. Imam Al-Qurtubi menceritakan tentang Hasan Al-Basri. Ada seseorang yang datang kepada Al-Basri tentang rumah tangga yang berantakan. Ini kenapa rumah tangga saya berantakan? Apa kata Hasan Al-Basri? Istagfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Datang seseorang lagi ya yang bangkrut karena perkebunannya itu Bapak Ibu kering, tidak ada hujan. Apa kata sahabat Basri? Istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Setiap ada masalah yang curhat kepadanya, solusi cuma satu, istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa istighfar bukan kita meminta hanya untuk membersihkan dosa-dosa kita, tetapi kita meminta kepada Rabb kita untuk memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Setuju ya? Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kebutuhan yang mendasar ampunan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari makan berapa kali Bapak Ibu? Rasul itu makan sehari berapa kali? Mungkin Pak Dokter bisa bikin ini ya, bikin kajian ya. Ternyata Rasul itu makan tidak 3 kali kan dalam sehari ya. Begitu Ustaz. Iya. Karena Rasul itu saya tidak menemukan, mungkin kalau Bapak Ibu punya referensi ya. Berapa kali Rasul makan itu? Yang saya pahami Rasul itu makan itu satu ba'da isyraq ya, ketika berkunjung ke rumah istrinya ke ba'da isyraq. Kemudian yang kedua adalah ba'da asar ya. Ba'da asar itu. Dan kalau maghrib Nabi sambil menunggu berbuka kan di rumah istri yang menjadi yang menjadi bagian dari malam itu. Kan Rasulullah itu silaturahmi ke rumah istrinya itu kan ba'dal isyraq dan ba'dal asri. Setelah isyraq dan setelah asar 2 kali itu ya. Ini Masya Allah, sesibuk apapun Nabi ya Pak Dokter, tetap punya banyak waktu bersama keluarganya itu. Karena ba'da isyraq ya, setelah Nabi berkumpul bersama, setelah sholat subuh Nabi kumpul dan para sahabat di sebuah tempat yang disebut dengan Raudhah ya, yang kita sebut sekarang Raudhah Bu Tuti. Setelah itu Rasul kan setelah isyraq kemudian keluar masjid, berkunjung ke rumah istrinya sekedar say hello, mungkin sarapan Pak Dokter. Dan setelah ba'da asar Nabi pun mengelilingi rumah istrinya ya. Gitu. Jadi mungkin Rasul itu makan sehari itu 2 kali Bapak Ibu sekalian. Tapi istighfarnya berapa kali dalam sehari? Berapa kali itu sekali? Nabi itu istighfarnya minimal, kata Anas bin Malik, aku menghitung Nabi istighfar sehari dalam satu masjid itu tidak kurang dari 70 kali. Iya kan?
Bahkan dalam hadis yang lain yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu 100 kali. Makannya 2 kali, tapi istighfarnya 100 kali. Kalau Bapak Ibu ada yang dibalik ini bahaya ya. Istighfar 2 kali, makan sekali. Nah ini Bapak dan Ibu ya kebutuhan Pak. Masya Allah Bapak Ibu ya. Saya itu Bapak Dokter ketika membahas ini juga, ini bukan hanya bukan untuk disampaikan, tetapi memang untuk diri sendiri juga ya. Betapa selama ini kita tidak menyadari bahwa Piro itu justru kebutuhan yang paling mendesak daripada makanan, minuman, dan kesehatan ya. Kenapa? Karena kebutuhannya bukan hanya di dunia, tetapi untuk dunia dan akhirat itu. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita masuk Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan tanda-tanda seseorang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah kita singgung Pak tentang bab at-tawab ya, tentang tanda-tanda Allah menerima taubat seorang hamba dan lebih-lebih mirip. Maka hari ini kita akan membahas Bapak Ibu tentang 4 tanda seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. 1. Asy-syu'ur bin nadam asyadid ala iftirafil ma'siyah wa bagduha wa karahul 'audah ilaiha, Pak Dokter. Ini yang pertama. Jadi perasaan yang dipenuhi dengan sakit Bapak Ibu akibat kemaksiatan di masa lalu. Jadi kalau an-nadam itu namanya menyesal Pak Dokter. Tapi kalau pakai syadid itu sakit ya. Jadi hati ini sakit dengan kemaksiatan di masa lalu. Bukan sekadar menyesal, bukan sekadar sedih, tetapi ada luka-luka yang begitu mendalam di perasaan kita. Setega itulah kita berbuat maksiat di masa lalu. Kan begitu ya. Bahkan kata Said Qutb, tanda orang yang diterima tobatnya itu adalah hatinya itu Bapak Ibu seperti dicabik-cabik, diiris-iris Pak. Kemudian diiris-iris dengan pisau. Artinya sakit karena dulu kita pernah melakukan kemaksiatan di masa lalu. Wabagduha wa karrohal audah ilaiha. Kemudian benci untuk tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengulanginya lagi. Gitu. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, saya ulang ya. Ini tanda pertama. Ampunan akan diterima adalah hati yang dipenuhi dengan sakit yang begitu perih karena kita melakukan sebuah kemaksiatan di masa lalu dan ada kebencian untuk tidak pernah kembali melaksanakan kemaksiatan itu. Ini tanda pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau orang beristighfar, kemudian tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nyesal, gitu ya. Kemudian juga tidak ada kebencian agar tidak kembali ke masa lalu, maka itu tanda pertama istighfarnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Amr Khalid Bututi, lisan mengucapkan istighfar, hati penuh dengan penyesalan yang begitu sakit dan begitu perih karena kita dulu pernah melakukan dosa di mata Allah Subhanahu wa taala dan ada kebencian untuk kembali ke masa lalu itu. Biasanya di antara kita Bapak Ibu dan masa lalu itu benci atau kangen? Makanya kangen dulu ketika pakai baju begini, ketika ini gitu-gitu ya. Ini tanda loh bahwa makhluk kita diterima itu ada kebencian untuk kembali ke kemaksiatan di masa lalu. Makanya apa kata Rasulullah itu Pak Dokter ya di hadis ini kita lihat di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, iman itu ada rasanya, ya kan? Iman itu ada rasanya dan ada 3 tanda. Dan Rasul mengatakan halawatul iman. Iman itu manis. Dan ada 3 tanda seseorang yang akan merasakan manisnya iman. Di antaranya siapa? May yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu kama yakrahu ayyul qafinnar. Seseorang benci kembali ke masa lalu, benci kepada kekufuran, benci kepada kejahiliahan, benci kepada kemaksiatan. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka.
Maka ini tanda pertama seseorang akan merasakan manisnya iman. Adanya kebencian kembali ke masa lalu. Seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi dengan dosa itu bukan kangen, bukan ingin nyoba-nyoba lagi, tetapi benci. Ya. Dan itu tanda pertama seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kenapa hijrah? Ustaz ini mah tren. Ibu kenapa hijrah? Ya gaya-gaya. Justru hijrah itu adalah, ibu bapak sekalian, karena hati kita dilanda kesedihan, kekecewaan, ya, akibat dosa kita di masa lalu, dan ada kebencian untuk tidak pernah mengulangi dan kembali ke masa-masa kita pernah jahiliyah itu. Apa kata Syekh Sukordowi? Inna nadamul abdi ala ma'siyati irtakabuha, ya, irtakabaha huwa dalilun ala toharati qalbihi wa sidqin niyatihi wa qabuli taubatihi. Kata Sukordowi, penyesalan seorang hamba atas kemaksiatan di masa lalu itu tanda kebersihan hatinya, kejujuran niatnya, dan ampunan dan qabul taubah, dan diterima taubatnya atau diampuni dosa-dosanya. Salam Bapak Ibu sekalian. Inna, sesungguhnya penyesalan seorang hamba atas kemaksiatan yang dilakukan di masa lalu itu adalah tanda kebersihan hatinya, tanda kejujuran niatnya, dan tanda dia mendapatkan ampunan. Ini kata Syekh Yusuf Qardawi. Ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kira-kira silakan ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Kangen, biasa wae, atau sedih? Ayo. Sampai Umar bin Khattab itu, Pak Dokter, setiap ingat dengan kemaksiatan, kejahilian di masa lalu, sering meneteskan air mata itu. Makanya Umar bin Khattab itu kan habis sholat sering nangis gitu ya. Kenapa? Ingat dengan kejahilian di masa lalu. Hati yang bersih, niat yang jujur, dan tanda mendapatkan ampunan adalah hatinya sedih dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya. Ustaz, saya mah justru kangen ingin kembali seperti dulu. Wah, itu tanda diterima. Gitu ya. Mari Bapak Ibu kita lihat di kata siapa? Kata saya lewat dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang beriman, yang jujur dia meminta ampunan atas segala kesalahannya, maka doanya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yaitu di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami terlalu banyak dosa, kami terlalu banyak kemaksiatan, kami terlalu banyak keburukan di masa lalu ya Allah. Begitu banyak kemaksiatan yang pernah kami lakukan, begitu jauh jarak kami dan Engkau di masa lalu, begitu banyak tumpukan aib dan keburukan-keburukan hidup kami di masa lalu. Jika Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini harus menjadi doa yang setiap hari itu ini harus menjadi konsumsi harian, doa ini, untuk terus menyadarkan kita bahwa kita ini banyak dosa. Saya tanya Bapak Ibu, mana yang baik? Kita merasa banyak dosa, atau merasa bahwa kita ini tidak banyak dosa? Ini kira-kira mana yang paling bagus? Merasa banyak dosa. Dosa Bapak Ibu ya. Dosanya. Perasaan yang paling bagus. Justru merasa kita masih banyak dosa itu perasaan yang bagus yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam dalam doa yang sangat indah ini. Rabbana dzalamna anfusana. Justru jangan merasa kita sudah lebih baik. Maksudnya jangan merasa kita ini sudah baik ya. Seperti kalimat iblis itu, ana khairum minhu, aku sudah lebih baik ya. Karena kalau orang sudah merasa lebih baik, dia tidak punya energi untuk terus Bapak Ibu sekalian memperbaiki diri ya. Tapi orang yang merasa masih banyak dosa akan terus semangat memperbaiki
memperbaiki diri. Dan ini doa Nabi Adam alaihi salam. Mari Bapak Ibu kita lihat di kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Inna maqamal ubudiyah huwa bitakmilil maqamid dil wal inqiyad wa akmalul khalqi ubudiyah akmaluhum dillan lillah wa inqiyadun wa ta'atan dalilun li maulahu al-haq bi kulli wajhi min wujuhid dil fahuwa dalilun li qahrihi dalilun li rububiyatihi fihi wa tasarrufuhu wa dalilun li ihsanihi ilaihi wa in'amihi alaihi. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah Pak Dokter bahwa kesempurnaan ibadah kepada Allah itu adalah kita merasa rendah di hadapannya. Kita merasa begitu doib di hadapannya itu. Dan itu tanda kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa hina, merasa lemah, merasa doib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Masya Allah. Taib. Ini yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Satu. Yang pertama ya, tanda diterimanya atau tanda kita mendapatkan ampunan adalah kita sedih, kita sakit dengan kemaksiatan di masa lalu, dan ada kebencian untuk tidak pernah kembali melaksanakan kemaksiatan di masa lalu. Ini tanda pertama seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, innahu muwafiqun lit-ta'ah wa amalil khairat. Seseorang merasakan nikmat dalam ketaatan dan di dalam amal-amal kebaikan. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang kedua seseorang mendapatkan ampunan itu adalah dia betul-betul merasakan kenikmatan di dalam ketaatan dan di dalam amal-amal kebaikan. Amma alamatu qabuli taubati fami yaruha at-taufiq lit-ta'ah tuh Pak Dokter. Bahwa tanda seseorang itu mendapatkan ampunan, diterima taubatnya adalah at-taufiq lit-ta'ah. Dia mendapatkan taufik dalam ketaatan. Dia mendapatkan taufik dalam ketaatan. Seorang Bapak Ibu, tanda seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, tanda seseorang diterima tobatnya oleh Allah, mi'yaruhu, standarnya adalah at-taufiq lit-ta'ah. Dia mendapatkan taufik dalam ketaatan. Sebab saya sudah pernah sampaikan tentang makna taufik, Bapak Ibu silakan ada yang bisa sampaikan kembali apa makna taufik? Dibimbing Allah mungkin. Apa, Tehrin? Dibimbing Allah. Taufik ini dalam ketaatan Bapak Ibu sekalian, kalau kata para ulama, tehrinnya itu di dua. Pertama, mendapatkan kemudahan dan kenikmatan. Ya, mendapatkan kemudahan